Bahkan ada orang yang banyak hafal Quran hanya digunakan menjadi alat untuk menyalahkan orang, untuk berdebat, untuk merendahkan orang, untuk menjatuhkan orang. Jadi untuk apa hafalan itu? Hafalan itu bukan hanya untuk dihafal dan dibaca, tapi diamalkan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu tapi tak kau amalkan? Allah benci sama orang yang pandai cakap, pandai bicara, tapi tidak pandai mengamalkan. Ini fakta. Ini nyatanya hidup kita di dunia ini. Banyak yang cerita omong-omong tentang Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah. Banyak yang bercerita tentang keadilan, tapi dia belum adil. Banyak orang yang bercerita tentang kejujuran, tapi yang bicara belum jujur. Apakah itu bukan kemunafikan besar bagi diri kita yang membawa ayat-ayat Allah hanya untuk? Maka hati-hati. Orang-orang yang setelan-setelan soleh seperti kita ini berat hukumannya. Kita diberikan oleh Allah karunia itu beda-beda. Maka Bapak Ibu kaji diri ini. Apa yang diberi oleh Allah pada diri kita ini, kelebihan kita. Itu saja yang didalamin. Kita jangan tergoda dengan orang yang hafal Quran 30 juz. Oh, itu sudah kelebihan dia. Kita tidak bisa ikut-ikutan jadi dia. Stres kamu. Dia sekali baca ayat langsung hafal. Kita ratusan kali baca ayat dah hafal-hafal. Ngapalkan surat Al-Kafirun saya bolak-balik dah jelas, akhirnya lakum dinukum waliyahdi. Sudah, apa saja yang ada kau hafal itu saja yang kau amalkan. Tidak usah paksa-paksa. Mereka yang penghafal Quran itu orang pilihan di bidang hafalan. Nah, mungkin kita diberikan oleh Allah kelebihan di bidang kesabaran. Bagaimana kita diberikan oleh Allah kesabaran? Dapat istri tukang ngomel. Istri ngomel tidak pernah marah, senyum saja dia. Bahkan istrinya bilang, tuh contoh bapakmu itu nah, penyabar orangnya. Itulah kelebihan kamu, kelebihannya kita ada. Kau sabar, dapat anak ngical semua, nakal semua, sabar, tidak marah, senyum saja dia. Kenapa? Itulah kelebihan kita. Nah, itu yang kau gali. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu bersama Allah. Belum tentu orang yang punya kesabaran hafal Quran, belum tentu. Belum tentu orang yang sabar itu pandai berceramah. Ada orang yang pandai berceramah, tidak sabar orangnya, mudah marah, mudah tersinggung. Dikit-dikit merajuk. Akhirnya tidak datang lagi ke masjid itu, mudah tersinggung. Padahal dia penceramah, ngerti tentang ilmu sabar, tapi yang bicara sabar belum tentu dia sabar. Nah, maka kata Sayyidina Ali, akhlak yang sempurna itu apa katanya? Kun innan nafsi syarrun nas. Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan diri. Jadi jangan memandang orang itu lebih buruk daripada kita, memandang diri kita lebih baik dari orang itu. Jadi kita tidak usah petantang-petantang dengan ilmu kita ini. Di atas langit masih ada langit, di atas cahaya masih ada cahaya. Kalau nanti di suatu lingkungan, di suatu kampung ada orang yang merasa pintar, akan Allah datangkan Haidir. Sebagaimana Musa, ketika sudah merasa dia paling hebat, sudah merasa paling dekat dengan Allah, sudah merasa paling pintar, sudah merasa paling benar, didatangkan oleh Allah Nabi Haidir.
untuk mematahkan sifat keakuan Musa. Nah begitu kita juga di suatu kampung, di suatu negeri ada orang yang sok pintar, nanti didatangkan oleh Allah figur hadir yang ilmunya lebih tinggi, mati kutu gitu. Nah banyak lagi cakap dia, kalau ada orang yang lebih berilmu dari dia, nggak bisa bilang apa-apa lagi, dia tertunduk malu dia. Nah maka kita hidup di dunia ini membawa bawaan masing-masing. Kalau kita diberikan oleh Allah itu punya kelebihan ahli syukur, nah itu saja dalemin. Nggak usah ngotak-ngatik ingin jadi penceramah, berat nanti. Kenapa yang membuat kita hidup jadi susah? Karena kita menginginkan sesuatu yang bukan takdir kita. Mati-matian pengen jadi ustadz, ujung-ujungnya ngubeng. Ujung-ujungnya apa? Mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Yang jadi guru itu orang pilih. Nggak bisa dibuat-buat. Karena banyak orang itu cuma pandai bicara tapi tak pandai mengamalkan. Sudah banyak orang yang cuma modal ngapal saja, ngapal sampaikan, dia sendiri pun tak paham apa yang dia baca. Nah usahakan kita jauh-jauh. Kadang kita ngimam juga yang kita baca pun tak paham apa maksudnya. Suka membaca surah Al-Ma'un, tapi watak kita pelit. Oh ada nyambung tuh. Surah Al-Ma'un itu mengajarkan kita jangan bakhil. Jadi kalau kita sudah berani membaca surah Al-Ma'un itu, orangnya suka membantu, suka memberi makan kepada fakir miskin, dan menyantuni anak yatim piatu, apa? Hatinya surah. Jadi biarlah kita tidak apa-apa, hafalan kita sedikit, yang penting nyambung di hati. Dibaca sedikit tapi tersambung ke Allah. Nah kita cuma baca saja. Bahkan ada orang yang banyak hafal Quran hanya digunakan menjadi alat untuk menyalahkan orang, untuk berdebat, untuk merendahkan orang, untuk menjatuhkan orang. Jadi untuk apa hafalan itu? Hafalan itu bukan hanya untuk dihafal dan dibaca, tapi diamalkan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu tapi tak kau amalkan? Allah benci sama orang yang pandai cakap, pandai bicara tapi tidak pandai mengamalkan. Ini fakta. Ini nyatanya hidup kita di dunia ini. Banyak yang cerita omong-omong tentang Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah. Banyak yang bercerita tentang keadilan, tapi dia belum adil. Banyak orang yang bercerita tentang kejujuran, tapi yang bicara belum jujur. Apakah itu bukan kemunafikan besar bagi diri kita, yang membawa ayat-ayat Allah hanya untuk kita? Maka hati-hati. Orang-orang yang setelan-setelan soleh seperti kita ini berat hukumannya. Maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya Muhammadun basyiril mujidibina bi anni ghafur wa anzir siddiqina bi anni ghayurun. Wahai Muhammad, bawa berita gembira kepada pendosa, sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang siddiqun, aku ini Maha Pencemburu. Kenapa kebalik nih? Harusnya bawa berita gembira kepada orang yang taat, beri peringatan kepada orang pendosa. Tapi ini kebalik. Allah mengatakan bawa berita gembira kepada pendosa, sesungguhnya aku Maha Pengampun. Dan beri peringatan kepada orang-orang yang siddiqun, sesungguhnya aku Maha Pencemburu. Banyak orang yang sudah merasa soleh mentuhankan kesolehannya.
Banyak orang yang sudah banyak beramal tapi mentuhankan amalnya. Banyak orang yang sudah pandai bercakap-cakap dengan ilmunya, dia mentuhankan ilmunya. Tuhan kita bukan amal, Tuhan kita Allah. Maka banyak orang yang cakap-cakap tentang agama tapi tidak nyentuh ke hati. Kenapa? Dia sendiri yang dia katakan tidak diamalkan. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, letakkan lisanmu di belakang, letakkan hatimu di depan. Apa maksudnya? Sebelum ngomong, ngamal dulu. Jadi seorang pendakwah sejati itu sebelum dia ngomong, dia ngamal dulu. Kenapa? Supaya ada getaran positif dalam diri, tidak ada pengingkaran. Kita ngomong, hidup harus jujur, tegakkan kebenaran. Yang ngomong tukang bohong. Kira-kira nyambung nggak oleh Allah hatinya itu mendengar? Oke lah, manusia bisa kau tipu dengan ucapanmu, dengan retorika, kata-katamu. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Maka setiap getaran ucapan yang kau katakan itu tidak tersambung kepada hati makhluk itu. Kenapa? Kau sendiri dan Allah. Itu mementahkan dakwah kita sendiri, menghampakan dakwah kita sendiri. Nah maka kalau kita duduk di samping orang yang lebih tua, jangan kau pandang dia tidak punya kelebihan, kita pandang umurnya. Biasanya umur yang lebih tua itu ibadahnya itu lebih banyak daripada kita yang muda ini. Kenapa? Karena umurnya lebih banyak. Pandanglah kelebihan umurnya. Orang yang umurnya lebih tua pasti taatnya lebih banyak. Kita memandang ada orang yang lebih mudah daripada kita. Kau pandang umurnya mudah itu umurnya lebih dikit daripada kita. Yang jelas dosanya lebih sedikit daripada kita. Sehingga kita tidak merasa-rasa bahwa kita duduk di samping kita, berada di antara mereka, bahwa kita lebih baik. Tidak ada. Dan janganlah engkau mengira ketika ada seseorang yang menyampaikan kebenaran itu kepada kita, bahwa yang menyampaikan kebenaran itu lebih pintar daripada yang mendengar. Belum tentu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini itu belum tentu kualitas ilmunya itu lebih rendah daripada yang ngomong ini. Dan saya duduk di sini juga bukan karena kepintaran saya, tapi takdir yang membawa saya ke sini. Saya ditakdirkan oleh Allah ngisi ceramah di sini itu karena Allah undang saya ke sini, bukan karena saya pintar. Karena Bapak Ibu tidak tahu kredibilitas kepintaran dan keilmuan saya. Kalaupun ada yang cuma kenal di TikTok karena banyak followernya, jadi kita menganggap orang ini pintar, orang ini hebat. Enggak, Allah tahu siapa saya. Jadi kita ini jangan merasa bahwa yang bicara lebih pintar. Enggak. Saya segan dengan bapak-bapak ini. Mungkin ada di antara kita ini pura-pura bodoh tapi pintar. Tapi ada yang bodohnya. Ada pak orang itu pura-pura tapi pintar dia. Nyambung apa yang kukatakan? Ada yang enggak nyambung. Sok pintar. Nah ini bahaya. Kapan kita balik dikritiknya? Ustadz itu tidak nyambung, ngomong apa, menghayal, dongeng segala macam. Belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu kejadian pada kamu, baru kamu mengatakan shadaqallahul azim. Bahkan ada mereka mengatakan saya sesat. Tidak apa-apa. Yang penting jangan Allah yang menyesatkan kita. Karena Tuhan kita bukan mulut orang. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka pandang kelebihan orang. Jadi tanda-tanda orang yang hati bersih itu, ini Bapak bisa ngoreksi diri sendiri, Ibu juga bisa ngoreksi diri sendiri. Bagaimana tanda hati bersih? Kalau dia berjumpa dengan orang lain yang dia pandang itu kebaikannya.
bukan keburukannya. Itu bertanda hatimu bersih. Tapi kalau kau bertemu dengan seseorang yang kau pandang kekurangannya, kau pandang celahnya, itu menandakan hatimu kotor. 1 tambah 1 2, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 1 tambah 6 8. Ada yang salah tak? Ada yang salah tak? Yang mana? Yang mana salahnya? 1 tambah 6 8. Banyak yang benar atau banyak yang salah? Nah, kenapa yang benar tidak dihargai, yang salah itu kau tahu? Itulah sifat kita, Pak. Itulah sifat kita. Padahal yang benarnya banyak, kebaikannya banyak, tapi tak kau kenang. Ketika ada orang yang berbuat satu kesalahan, ribuan kebaikan yang sudah dia lakukan kau lupakan. Itulah jahatnya diri kita ini. Sulit mengakui kebaikan orang, tapi jitu lihat kesalahan orang. Hati-hati Pak, kita yang jadi makmum ini. Telinga kamu tuh kau pasang nyari kesalahan bacaan imam. Nah, percuma sholat kau. Pasang kuping benar-benar, begitu ada salah kau kritik dalam hati. Salah. Mahrot tak tepat. Tajwidnya amburadul. Hati-hati. Sholat kau tidak terima. Kenapa? Kau bukan ingat Allah. Kau hatimu sibuk ngeritik imam. Benar tak omongan saya nih? Enak kalau yang ngeritik itu memang bidang dia, memang pakarnya. Ini yang ngeritik ini dia juga ngaji belum bagus. Ini parah nih. Akhirnya dia jadi Tuhan, udah memvonis orang, udah meremehkan orang. Ustadz itu maco Al-Ikhlas terus. Apa dak kata ayat lain? Tidak apa-apa Pak, kalau imam baca surah Al-Ikhlas terus, yang penting du ikhlas. Daga ada guna kau panjang baca ayat tapi riak. Saya menghargai imam-imam yang bacanya surah-surah pendek, juz amma. Aku senang. Kenapa? Kita paham yang dia baca itu. Kalau kita lihat imam sudah baca 1 juz, apa kau tak mengerti? Kalau orang Arab enak, kalau baca Quran langsung paham. Bahkan dia nangis. Apa yang dia baca dia paham. Kenapa? Dia paham bahasa dia. Kita ini tidak paham. Dia kiri kanan nangis, ngikut nangis. Apaan kamu ini? Jengok kanan kiri nangis, melok nangis. Apa kamu itu? Ngapain kau nangis? Paham tidak? Nah maka ayolah kita nih, membaca Al-Quran itu bukan cuma sekadar dibaca, tapi dipahami makna isinya. Kalau bisa diamalkan, barulah disebut Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita ini kan berlomba-lomba Pak ngapal. Ada yang jadi pesantren hafal hadis sampai ratusan hadis baru bisa diwisuda. Ada yang hafal 30 juz bisa diwisuda. Dinyatakan, dinisbatkan dia sebagai al-hafiz. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang hadis dia amalkan. Apa guna pesantren tuh? Cuman formalitas saja. Keluar dari pesantren ngojek. Disuruh khutbah tidak mau dia. Takut trauma. Disuruh mimpin doa tidak bisa. Lah apa kerjaan kau selama ini di pesantren? Jangan cuma pamer-pamer. Anak kamu sekolah di mana? Pesantren. Begitu anak keluar di pesantren tidak ada guna. Begitu keluar dari pesantren tukang montir bengkel. Lah, mana ayat yang kau hafal itu? Mana hadis yang kau hafal itu? Kenapa kau tidak abdikan ilmu itu ke masyarakat yang sudah nyantren sudah puluhan tahun bahkan belasan tahun?
Itu Pak yang kita lihat fenomena yang terjadi ini. Bahkan ada ketika anak itu keluar dari pesantren, dia jadi musuh bapaknya. Nyalahi bapaknya, ngeritik bapaknya, nasihati bapaknya tidak pada tempatnya, akhirnya bebalah. Kenapa? Beda paham. Teman saya punya anak Pak di pesantren. Ketika teman saya jemput anaknya liburan pulang ke rumah, begitu di lampu merah, dia melihat ada seorang anak laki-laki Cina, mata segaris. Di dalam mobil itu berteriak-teriak anak, Pak, kafir Pak, kafir Pak, kafir Pak. Terkejut Bapak, diberhentikan anaknya di pesantren ini. Kenapa kau seperti itu? Kata Bapak, itu orang kafir Pak, radikal. Diberhentikan anaknya di pesantren itu. Tidak disebut pesantren di mana. Kenapa? Tidak diajarkan akhlak, cuma diajarkan hafalan. Tidak diajarkan moral, adab itu tak ada di situ. Yang cuma hafal hadis, hafal Quran. Tuh yang ngomong kafir itu sudah hafal 5 juz itu. Lalu mana hafalanmu yang 5 juz itu? Mana hafalan yang kau hafal itu tidak bisa ngelembutkan hati anak kita? Itu apa hafalan itu? Maka Nabi mengatakan, ma sayun misqala fil mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqi hasanah. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan di yaumil mizan bagi orang yang beriman melainkan akhlak yang mulia. Kenapa Nabi tidak mengatakan sholat? Kenapa Nabi tidak mengatakan puasa? Kenapa Nabi tidak mengatakan bersedekah? Kenapa Nabi tidak mengatakan haji berulang-ulang? Tapi Nabi mengatakan yang memberatkan timbangan di yaumil mizan bagi orang yang beriman itu adalah akhlak yang mulia. Apa arti orang yang pandai sholat akhlak buruk? Apa artinya orang yang banyak sedekah riya? Apa artinya orang yang banyak puasa tapi sering merendahkan orang? Apa artinya haji? Cuman gelar hajinya saja yang dia pamer-pamerkan. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh sedekah, disuruh naik haji, itu cuma satu tujuan, agar punya akhlak baik. Itu Pak menggolnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa zikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Kita ini banyak yang sholat tapi tidak mendirikan sholat. Kalau cuma melaksanakan sholat berarti kita masih beragama, belum bertauhid. Kalau orang cuma sekadar melaksanakan sholat, dia merasa diawasi oleh Allah hanya di masjid. Dia hanya merasa diawasi oleh Allah ketika dia sholat. Satu langkah dia meninggalkan masjid ini, dia sudah tidak merasa lagi sedang diawasi oleh Allah. Matamu liar, telingamu liar, mulutmu liar, hatimu liar, tanganmu liar, seluruhnya liar. Berarti engkau masih disebut beragama, belum bertauhid, belum bertuhan. Karena Allah itu tidak berbatas dari ruang dan waktu. Di masjid Allah ada, di luar masjid Allah ada. Di tempat ibadah Allah ada, di tempat maksiat pun juga Allah ada. Mana yang akan dipandang oleh Allah? Orang yang ketika bermaksiat ingat Allah, atau ketika orang taat lupa sama Allah? Yang mana Pak yang dipandang oleh Allah? Caknya banyak abstain. Yang mana?
Yang lebih dipandang oleh Allah, orang yang ketika bermaksiat dia ingat Allah, atau orang yang ketika sedang ibadah dia ingat Allah? Kajian tasawuf ini Pak, kalau belum bingung, belum dikatakan belajar, jadi jangan terkejut. Jangan dulu memponis ustadz itu sesat. Jangan-jangan ilmu kita belum sampai. Sudah, renungkan saja ucapan saya. Renungkan saja. Ma min ahadi yadi'ilu amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qalu wala ana. Illa ayata maqadani rabbi birahmah. Kata Nabi, tidak ada satupun amal yang bisa menjamin kalian masuk surga. Qalu wala anta, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Qalu wala ana, begitu juga aku. Kecuali kata Nabi, aku dirahmati Allah. Jadi ada orang yang bisa masuk surga itu bukan karena amal baiknya. Karena ada orang yang beramal baik, baiknya belum asli. Masih ingin dianggap baik, berarti aslinya belum baik. Penipu. Nyambung nak nih? Penipu. Dia berbuat baik itu bukan asli, tapi ingin dianggap baik. Kalau berbuat baik, ingin orang lain tuh nganggap dia baik. Itu baik kamu tuh pencitraan namanya. Nggak asli. Nah Allah tahu kau bohong. Allah tahu kita bohong. Allah tahu kita nipu. Allah tahu, maka nggak bisa dibohongi itu. Kebaikan itu datang dari Allah semata, tidak ada mengaku bahwa yang baik diri itu tak ada lagi. Tidak boleh bangga dengan kebaikan kita. Yang boleh kita banggakan itu adalah Allah menitipkan kebaikan, karunia, rahmat, kebaikan kepada diri kita. Nah itu yang harus kita banggakan. Tapi jangan bangga dengan amal solehmu. Kenapa? Kalau kau bangga nanti kebutuhan kepada amalmu. Nanti kalau mati begini Pak, walaupun saya belum pernah mati, tapi dikasih oleh Allah pengetahuan tentang itu. Nanti ketika kita mati, kita punya amalan khusus nih. Misal, kita punya amalan khusus sholat tahajud. Nah di saat sakaratul maut, itu datang bisikan. Iblis itu paling suka menggoda orang dua tempatnya. Satu, ketika kita sedang berhubungan dengan istri atau suami. Ini orang kalau sudah kasih nikmat tuh jarang ingat Allah. Gerabak gerubuk, lupa daratan. Maaf Pak ya kalau ada kesamaan cerita. Itu lupa Pak kalau sudah kasih nikmat, jarang ucap Allah tuh jarang. Yang kedua, iblis itu paling suka itu nggoda orang ketika orang mau sakaratul maut. Nah, waktu sakaratul maut itu banyak itu godaan-godaan. Apa kata iblis? Tenang saja, tidak usah khawatir. Nanti amal tahajudmu yang akan membantu. Nah, kau manggut pala kau sesat. Nah, dengarkan bapak-bapak yang sudah tua nih. Nanti siapa tahu besok lusa kita mati ketemu ini. Jangan kau manggut, sesat kita. Kenapa? Kau mentuhankan tahajudmu, kau mentuhankan amal. Tidak usah khawatir. Kau sudah hafal Quran 30 juz, pasti masuk surga. Sesat kau. Kenapa? Kau bertuhan kepada Quran. Ini tipis Pak nih. Beda tipis nih. Kalau kita tidak berilmu, kelebu kita. Tidak usah khawatir kau, amalmu banyak orang dapat hidayah gara-gara dengar ceramahmu. Kau sudah makrifat, tidak usah khawatir, pasti masuk surga. Sesat. Lalu bagaimana kita untuk menangkal itu semua?
Hujahlah semua bisikan-bisikan itu dengan melapaskan la ilaha illallah. Tidak ada yang kutuhankan kecuali Allah. Titik. Ingat pesan saya. Kau penyabar, pasti kau akan ditolong oleh Allah karena kesabaran. Hati-hati. La ilaha illallah. Aku sabar, bukan aku yang sabar. Allah yang kasih aku sabar. Maka yang patut dikasih gelar sabar itu Allah, bukan kita. Karena Allah punya sifat sabar. Sabar itu Allah itu. Maka banyak jalan menuju ke Allah itu. Apabila engkau diberikan oleh Allah kesabaran, engkau sudah berjumpa dengan Tuhanmu, yaitu sabar. Adil, kau punya sifat adil, engkau telah berjumpa dengan Tuhanmu dengan nama adil. Karim, pemurah, kau orangnya pemurah, kau sudah berjumpa dengan Tuhanmu, dengan Tuhan Karim, pemurah. Jadi jangan kau nisbatkan kau yang sabar, jangan kau menisbatkan kau yang pemurah, tapi nisbatkan semua itu kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insyaallah husnul khatimah. La yahrujul ruhul mu'minin hatta yaramakannahu fil jannah, wala yakhrujul ruhul kafiri hatta yaramakannahu fin nar. Tidak akan dicabut ruh orang yang beriman kepada Allah sebelum dia mengetahui tempatnya di sorga. Tidak akan dicabut ruh orang yang ingkar kepada Allah sebelum dia mengetahui tempatnya di neraka. Nah jadi Pak, Bu, tuan-puan, nanti kalau kita meninggal dunia, sudah Allah kasih signal, sudah Allah kasih tiket kita. Begitu nanti kau mati tergambar neraka, neraka tempatmu. Tidak percaya kalian? Buktikan nanti. Ketika engkau nanti mati, dipandangkan kau di matamu itu adalah taman surga-surga tempatmu. Maka hati-hati Pak, kalau ingin lihat aslinya kita nih, bukan di masjid Pak. Kalau di masjid ini semua bisa sandiwara. Kopiah ini banyak di pasar Pak. Orang munafik juga pakai kopiahnya. Orang koruptor juga pakai kopiah peci nih, peci nasional nih. Orang kafir juga pakai kopiah nih. Kapan mau lihat siapa aslinya kita? Waktu sakaratul maut. Kapan kita nak mati? Tolong, tolong, panas. Nah, sudah adalah babar, itu tidak bagus. Jadi kalau dia mau meninggal tenang, banyak senyum, banyak wirid, ditanya oleh anak, ditanya oleh istri, bah, mana yang sakit bah? Nggak usah khawatir nak, bapak sehat. Nah, itu benar. Bah, mana yang tidak ada yang sakit mah, tenang saja, bapak sehat. Tidak ada di wajahnya itu menampakkan kegelisahan. Ini orang itu baik, walaupun hafalannya tidak banyak, walaupun dia ke masjid jadi makmum terus, dia selalu berdiri di paling sudut ujung. Kalau di pengajian paling sudut, duduk dekat pintu. Tidak nampak orang itu baik, tapi di mata Allah ini orang ini wali. Wali Allah, bukan wali murid, wali Allah. Nampak ketika dia mau meninggal, yang nampak di wajahnya itu bukan kegelisahan, tapi ketenangan, semeringah. Kenapa? Rindu dengan yang menciptakan. Nah, siapa orang ini? Orang-orang ini itu wali Allah. Wali-wali Allah itu apa? Tanda-tandanya. Urusan dunianya digagalkan terus oleh Allah. Ya dunia, kata Allah, muri ala awliyai. Wahai dunia, tampakkanlah kepahitanmu itu kepada wali-waliku. Wala tahlauli lahum fatatnatihim,
dan jangan kau tampakkan kemanisanmu kepada mereka untuk menggoda mereka. Nah, yang wali-wali Allah ini hidup di dunia itu selalu dalam urusan dunianya gagal. Begawi terpecat, punya usaha bangkrut, kerjasama tertipu. Akhirnya tak ada lagi dia sandarkan hidupnya kepada selain Allah. Akhirnya apa? Dia hidupnya hanya bergantung kepada Allah, tidak lagi bergantung kepada makhluk. Kenapa? Allah tidak suka di hati seorang wali itu ada dua Tuhan. Satu dunia, kedua Allah. Tidak mau. Apabila di hati bapak ibu ada dunia, itu akan dihancurkan dulu oleh Allah. Sehingga yang hanya berhak menempati hati itu hanya Allah. Jadi kalau di hati kita ini masih ada dunia yang kau kejar, jauh dari sifat kewalian itu. Salah satu rukun kita untuk bisa mengenal ilmu tasawuf itu adalah ma'rifatud dunya wa ghururiha. Mengenal keburukan dunia itu sendiri. Itu rukunnya. Jadi kalau di hati kita ini belajar tasawuf masih ada dunia dalam hatimu, sulit dapat ilmu ini kecuali diberi oleh Allah petunjuk. Nah, jadi Bapak Ibu, tuan-puan yang saya hormati, jadi jangan mudah memandang orang itu dengan pandangan yang merendahkan. Pandanglah kebaikan orang itu sehingga hati kita ikut bersih. Hati yang kotor itu tidak akan pernah nyaman hidupnya. Ada seorang murid ingin berguru kepada seorang kiai. Pak Kiai, terima aku jadi murid. Tidak usah, pulang saja. Pak Kiai, jadikan aku murid. Pulanglah. Besok datang lagi, Pak. Ketok rumah Pak Kiai. Pak Kiai, assalamualaikum. Terima aku jadi murid. Tidak, pulang aja kau, pulang. Pulanglah dia. Besok datang lagi. Begitu besok datang dari pagi sampai sore tidak pulang-pulang, berdiri di tengah halaman rumah Pak Kiai. Hujan panas berdiri di situ. Karena seorang kiai Pak, hati lembut, tidak tega lihat anak orang berdiri di depan tanah lapang, hujan panas. Dipanggil, sini kau. Benar kau nak belajar? Iya Pak Kiai. Serius, benar ingin belajar agama? Iya Pak Kiai, ajarkan saya ilmu agama. Baik. Tapi ada syaratnya. Apa pakai syaratnya? Insya Allah saya akan bisa lakukan. Belum jadi murid lah sombong ya. Kau beli tomat busuk 1 kilo saja. Setelah kau beli tomat busuk, kau datanglah kemari. Dia pergi ke pasar, belilah tomat busuk, datang dia menemui itu guru kiai itu. Pak Kiai, sudah aku belikan ini tomat busuk ini. Apa yang harus aku lakukan di tomat busuk? Kau bawa tomat busuk ini kemanapun kau pergi selama 7 hari. Kata murid, oh cuman itu syaratnya, tidak ada yang lain? Tidak ada, bawa saja tomat ini. Mulai hari pertama kuliah bawa tomat busuk. Masuk kelas bawa tomat busuk, semua orang lari lihat ya. Ngapel ke rumah ceweknya bawa tomat busuk, diputuskan oleh ceweknya. Bawa tomat busuk ke rumah, orang tuanya menghina dia dan gila kau nih, kemana-mana bawa tomat busuk. Selama 3 hari itu calon murid itu menderita gara-gara tomat busuk itu. Pas 4 hari tidak tahan dia, menderita aku gara-gara tomat busuk ini. Kemana-mana saya dihina, kemana-mana orang tidak mau mendekat sama saya karena saya bawa tomat busuk ini. Akhirnya dia temui Pak Kiai itu. Pak Kiai, jadilah 4 hari aku udah sanggup 7 hari, baru 4 hari saja saya sudah menderita minta ampun. Apa kata sang Kiai? Mengatakan, bayangkan tomat busuk yang ada di luar tubuhmu bisa membuat kau menderita, apalagi kau punya hati busuk yang ada di dalam tubuhmu. Nyambung enggak cerita ini? Berarti murid itu hatinya masih busuk. Beneri dulu hati kau. Kau udah lulus jadi murid.
Nah, kenapa kita punya hati busuk, tidak gelisah? Itu yang perlu dibenerin dalam diri kita nih, supaya berkah hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, aku rasa itulah Pak yang Pak sampaikan. Jadi hari ini agak ngegas sedikit, karena aku hari ini dari pagi sampai sore ini lesu. Nah, untuk nyemangati diriku ini agak ngegas-ngegas sedikit, supaya semangat hidupku ini. Nah, inilah Pak, kita di dunia ini kadang lesu, kadang semangat, kadang baik, kadang jahat. Nah, itulah kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar, tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak, tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang Maha mendengar, betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Engkau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, semua ujub, cinta dunia takut mati. Ya Allah, Engkau tahu mata kami sering maksiat, Engkau tahu telinga kami penuh dosa, dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wal najata minan nari wa khwan dan hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.